to my channel Divine Vivi Reading. How are you guys? Hope you are doing great. Seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, terima kasih untuk kesetiaan kakak-kakak ya yang mensupport saya juga, memberikan informasi juga mengenai siapa nih aktor Korea yang harus saya bacakan selanjutnya, bla bla bla. Karena juga saya kan nggak selalu follow atau terlalu mensiperi mereka, karena kan juga saya bekerja ya. Jadi ya kalau pas lagi saya ada waktu lenggang ya saya sih baca-baca lah, lihat-lihat, tapi nggak terlalu yang following banget. Makanya suka kadang-kadang suka apa nih mesti gue baca ya, next gitu loh. Nah sekarang kemarin kan saya minta voting ya, aku next baca aktor dan aktris Korea apalagi. Terus saya voting kemarin itu banyak yang voting yang pertama tuh Kim Go Eun dan Gong Yoo yang pernah terlibat di film drama Goblin ya. Terus voting ada lagi minta dibacain lagi Lee Min Ho dan KGE. Tapi saat ini saya bacain dulu Kim Go Eun Gong Yoo dulu ya, karena berdasarkan voting tertinggi guys. Oke. Seperti biasa nih kartunya udah jembreng, udah saya lihat ya, saya di sini sisinya si Goun, di sini sisinya si Mas Gyo. Terus udah gitu saya juga udah cek tanggal lahirnya Gong Yoo itu 10 Juli 79. Bintangnya Cancer juga ya sama Mas Goun ya, cuman Cancer geng kedua lagi, di gen kedua. Udah, tapi yang membedakan adalah life path. Numerologinya si Goun kan 11. Numerologinya si Gong Yoo itu angka 7. 7 itu angkanya orangnya perfeksionis, kemudian sedikit misterius, mungkin sedikit egosentris ya, tapi baik ya, punya wisdom yang baik, mungkin bisa dibilang wise juga, tapi cusi, sangat cusi sekali. Kalau udah ibarat kata kerja, tipikalnya dia workaholic juga, dan bisa sangat ambisius, dan kadang-kadang suka memikirkan dirinya sendiri. Itu jeleknya angka 7, tapi dia orang untuk bekerja sama dia bagus. Kalau untuk urusan pekerjaan, seorang numerologi angka 7 itu dia orangnya sangat-sangat workaholic dan bener-bener pengen sukses gitu loh. Semua orang juga pengen sukses, tapi dia lebih energi untuk mencapai kesuksesannya itu di atas rata-rata. Mungkin goal getter, bukan gold getter ya, goal getter gitu. Oke, kita langsung bacakan dari sisi sang wanita dulu. Ya, Miss Kim Go Eun di sebelah kiri. Di sini nih, di sini. Mas Gong Yoo di sini. Oke, let's go. Pada saat mereka melakukan atau menjalani casting atau syuting di pada saat di drama Goblin, itu saya lihat energinya mereka tuh yang dari seorang Go Eun adalah Ace of Swords, Nine of Cups, sama Justice ya. Nah, Ace of Swords itu kan ibarat kata dia ingin melakukan suatu production atau melakukan suatu pekerjaan baru yang logis ya, yang sesuatu yang baru, dan benar-benar si Go Eun di sini mencurahkan energi dan ke energi juga, dan juga dia benar-benar fokus sama pekerjaannya saat ini karena dia happy banget dapat project Goblin itu ya. Makanya di sini dia minta ada kartu Justice lagi. Gue demen banget sih ngeluarin kartu Justice ya di sini ya. Dia tuh cuma pengen semuanya berjalan dengan baik, pada saat itu, kemudian sesuai dengan ekspektasi dia. Karena di sini Go Eun banyak banyak mengeluarkan pedang. Saya nggak tahu ya pada saat itu pikirannya Go Eun gimana ya, cuma pada saat itu dia benar-benar mengeluarkan bottom decknya dia King of Swords loh. King of Swords tuh orangnya tuh oke, sekarang gue dapat project ini, gue pengen fokus sama pekerjaan gue, terus apa yang gue kerjakan itu harus bisa memenuhi ekspektasi ya, paling nggak sutradaranya dulu ya, apa yang dimau sutradara, dan dia pengen benar-benar sempurna analitika, pokoknya dia pengen as perfect as it is. Kan ini bagi dia project yang sangat berharga buat dia untuk karirnya dia pada saat itu. Nah, sedangkan untuk urusan hati, di sini dia senang sih. Saya lihat ada kartu Nine of Cups. Dia suka senang sekali bisa bertemu dengan Gong Yoo. Ada rasa kayak exciting gitu di sini ya. Tapi bukan senang yang gopoh-gopoh yang gitu, kebogohan gitu, enggak. Cuma dia senang, bangga gitu bisa bekerja sama dengan Gong Yoo si seniornya ini. Nah, terus di sini ada, saya minta clarifier dong ya kan.
Saya dari si kartu Ace of Sword itu. Kenapa si Gongyu itu si Mbak Gon ini kok ada kartu Ace of Sword-nya? Clarifiernya apa? The Lovers. Gue nggak ngerti ya. Pada saat itu dia punya pacar nggak sih? Masih pacaran nggak sih sama mantannya? Soalnya di sini dia gimana? Gue nggak, pokoknya eh, selama gue bekerja sama si abang ini nih, abang Yu ini, nggak ada deh tuh rasa suka-sukaan deh. Gue profesional karena dia ada pertama kartunya kan keluar ini dulu, baru bawahnya ini. Kalau ini dulu berarti dia udah seneng duluan, tapi kalau ini dulu yang keluar bawahnya ini, kan gue minta kejelasan kok dia bawa pedang, tapi pedang ada kartu the lovers, kekasih. Oh, gue nggak mau pacaran, jangan terlibat cinlok, jangan. Gue harus profesional di sini. Walaupun nih kartu pertamanya gue suka sama abang Yu itu, si Mas Yu. Gue suka, gue excited, gue bisa bekerja sama dengan senior itu, bla 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 gitu loh. Tapi di sini clarifiernya ada eight of pentacle. No, I have to focus my energy on work. Gue harus mencapai, gue harus bisa memberikan yang terbaik performa gue di drama tersebut. Terus dia ada kartu justice ini, Goun agak-agak keder nih. Goun demen banget yang ngeluarin justice ya, karena dia tuh sebenarnya orangnya tuh pengen bekerja dalam suasana pekerjaan yang enak, yang harmonis. Karena itu penting banget buat seorang Goun. Kalau nggak dia bete. Kalau misalnya dia nggak bisa harmonis kepada sesama pemain, kepada krunya gitu loh, ya dia nggak mau itu kalau dia tidak seimbang, dia tidak mengharmonisasikan dirinya dengan orang lain, atau ibarat kata menciptakan suatu suasana kerja yang nyaman, dia bisa bete tuh. Ada kartu gini tuh, gue nggak mau, pokoknya suasana pekerjaan gue harus asik, harus menyenangkan ya, terus harus mutual understanding gitu loh, nggak ada ego-egoan di sini gitu loh ya. Gue mau keadilan, gue mau ke apa kalau nggak suka ngomong aja, fair aja gitu. Terus orang si siapa namanya, Goun gitu loh ya. Terus kemudian dia kepada si Gongyu gimana sih dia menganggap seorang Gongyu? Ya dia masih, bagi si Gongyu ini ya hard worker ya, ibarat kata lebih dewasa juga, jam terbangnya lebih tinggi juga. Kemudian Gongyu tahu apa yang dia mau, apa yang ingin dia proses dalam karirnya. Terus dari situ kegigihan Gongyu, keprofesionalisasian seorang Gongyu membuat si Goun pun juga pengen sukses dan growth. Angkanya 8 loh. Dia juga pengen gemilang seperti Gongyu. Jadi ibarat kata tertrigger karena lawan mainnya juga keren, kemudian aktingnya luar biasa, kemudian penjiwaannya luar biasa. Gua harus bisa ngimbangin. Gue juga mau sukses di sini, gitu loh. Kemudian ada kartu support. Di support. Nah, dia melihat bagaimana Gongyu membantu dia. Mungkin ibarat kata mereka brainstorming ya kan, bukan melatih sih, gimana sih kalau orang lagi syuting film, gue nggak ngerti deh. Pokoknya mereka saling supporting to one another, saling care, nurture, ngomong gitu loh, memperhatikan kekurangan partner mainnya masing-masing. Nah, terus di sini ada kartu The Sword and Rose. Ya, si siapa namanya, gue nggak ngerti ya. Si Goun ini saat itu dia benar-benar tuh ya, pedang. Dia tuh lagi seperti mengguard hatinya. Apa mungkin dia sedang luka hati, atau dia memang nggak mau terlibat cinlok, atau gimana? Pokoknya dia tetap menghargai atau menghormati lawan mainnya. Dia benar-benar menjaga dirinya, pikirannya, otaknya saat itu untuk fokus aja dalam karir gitu loh. Tapi kenapa saya masih ada rasa, sepertinya dia ada rasa tertarik kepada Mas Gongyu-nya, tapi bukan berbentuk dalam cinta yang modelan asmara, hasrat, las, bukan, tapi lebih kayak rasa peduli gitu loh. Di sini tuh kan bener kan, Goun terlalu excited. Di sini ada kartu oracle-nya gini. Ketika kamu excited, kadang-kadang kamu terlalu terburu-buru atau terlalu wah gitu loh, kayak euforia gitu ya. Coba deh kamu tenang dulu deh, Goun deh.
ya, biarkan aja semuanya berjalan as natural as it is. Jadi mungkin ya karena mungkin usia muda bisa udah gitu dia main dipasangkan dengan aktor-aktor lama kayak Lee Dong Wook kan juga udah aktor lama itu di dunia persilatan di dunia perdramaan Korea Selatan. Nah si Goblin lagi si Gong Yoo apalagi dia juga aktor film kan, aktor film Korea juga kan, dan dia udah lebih lama berkarir, debutnya udah dari tahun 2008 atau 2009 itu si Gong Yoo. Nah, si Go-eun tiba-tiba dikasih project Goblin disandingkan dengan aktor-aktor yang udah lama-lama kaliber semua. Jadi dia ada rasa exciting, rasa bangga, rasa percaya diri, kadang-kadang jadi kayak overflowing gitu loh. Mungkin agak aku dapat ini gitu kayak gitu loh. Nah, jadi kata si semesta Go-eun neng sini loh. Slow down girl, slow down, jangan lebay dong, ayo fokus on your work. Nah terus si Go-eun jadi ibarat kata dia melatih dirinya untuk dewasa pada saat itu, jadi nggak terlalu lebay juga, disuruh slow down. Nah kemudian tapi kok saya galau, karena bukan galau, kayak ada rasa saya yakin dia pasti ada rasa ketertarikan walau cuma setitik kepada Ajusi ini, karena di sini ada kartu ini nih 6 keriting. 6 keriting itu Anda bisa bilang seduction, seduction apa sih kalau bahasa itunya? Seduction kayak godaan, temptation, nah disruption in romance, tapi nggak berwujud menjadi romance. Jadi berkata mungkin ada naksir walaupun seitik-itik wae gitu ya, tetapi nggak berwujud kepada suatu romansisasi gitu loh. Karena di sini kenapa gue bisa ngomong begitu? Karena di sini ada kartu the lovers, walaupun cuma kecil, walaupun kecil ataupun cuma kadar persennya cuma sedikit, tapi ada sih aku naksir deh sama dirimu Kang gitu loh. Tapi enggak, aku bekerja aja gitu loh, kayak gitu loh. Jadi walau karena ini nggak mungkin ini kartu major arcana, ketika ini kartu ini keluar jepet, itu adalah kartu intisari dari ceritanya dia, isi hatinya si Mbak Go-eun ini. Terus kedua major arcananya dia ini adalah justice. Oke, gue naksir juga nih sama Bang Yo, tapi kita panggil Bang Yo aja ya, lucu kali ya, Bang Yo. Tapi enggak, jangan, dia kan my co-worker, dia my fellow aktor. Lagian juga gue kan anak bawang di sini, gila lo. Ini terjadi kontradiksi nih di hatinya si Go-eun nih. Gue harus profesional, I have to be professional, gitu loh beb. Nah, terus ada kartu Remy ini nih, Remy ini tuh melambangkan godaan, seduction gitu di dalam hatinya dia. Terus apa namanya, pikiran-pikiran, keren juga ya, juicy. gue baca jadi gue exciting sendiri kayak gue baca novel. Terus udah gitu ada di si Go-eunnya pada saat itu. Ini Mbak Go-eun gimana sih Mbak Go-eun? Nah kenapa aku bisa ngomong gitu lagi? Noh nih baca nih, ini kalau bisa di zoom deh nih, kelihatan nggak sih guys? Nih gua berapa detik dulu ya, kalian jepret kek, kalian foto kek, kalian screenshot kek, whatever, jelas nggak sih guys? Tuh nih intinya gini ya, a hidden longing for someone who does not know about your love or passive behavior and expectation that the initiate will come from him. Jadi gini loh, ketika kamu mengharapkan seseorang itu mengetahui kalau kamu itu punya gini loh, ketika seseorang gini, kamu ngarep tuh orang tuh ngerti kamu gitu loh, kalau kamu tuh sama dia tuh agak-agak respect, more than respect ya, suka atau naksir ya, tapi dianya sama kamu passive behavior ya kan, gak usah diharapin. Jangan kamu ngarepin atau kamu nyalahin orang itu, gimana sih lo, orang gue sama lo care about you gitu loh. Kamu jangan nyalahin orangnya, karena kan jadi kamu harus beresponsibility atas perasaan kamu sendiri sama dia gitu loh. Dan jangan berharap jadi gini loh, gimana ngejelasin ini soalnya panjang banget ya. A hidden longing for someone who doesn't know about your love or passive behavior and expectation that the initiative will come from him. Jadi take responsibility for your life and fulfill what you want. However, do not expect the relationship to solve all your personal and emotional problem. Jadi gini, jangan, kalau seseorang itu pasif sama kamu ya,
padahal kamu berharap orang itu ayo dong kamu perhatiin aku dong, aku kan sama ibarat kata halo halo aku di sini loh, aku menyukai kamu, aku naksir sama kamu. Tapi gak, kan karena orang itu sama kamu memang biasa aja, ya kamu jangan marahin orang ini ya, jangan mengharap apa-apa, pokoknya jangan mengharapkan orang ini akan jadi dewa penolong kamu gitu loh. Sekarang kalau mereka ibarat kata dianya pasif sama kamu, ya udah, itu take your responsibility, jangan nyalahin dia gitu loh. Kan sesuatu itu harus mutual. Kalau di sini ya biasa aja, sini terlalu exciting gimana? Kan nggak terjadi, nggak ketemu sparknya juga, santai aja. Maksudnya jangan, biarin aja, cuekin aja, nggak usah terlalu dibaperin gitu loh. Intinya tuh seperti itu. Nih kartu yang berarti si Mbak Gounnya nih tuh, soalnya ada ini nih, Mbak Goun mungkin terlalu exciting dan mengagumi kali kalau saya lihat ini getarannya tuh begini nih. Terus gimana dong guys? Terus kedua, karena dia merasa pada saat itu kehadirannya si Mas Bro, si Bang Yo ini sebagai healer of the ages, menyembuhkan luka-luka, kesetresan, kepedihan, kegalauan. Dia bagaikan seseorang yang bermatahari cerah gitu, seperti sinar mentari yang membuat Mbak Goun tuh jadi lebih apa ya, fokus kepada hidupnya lagi. Healer of the ages tuh, lihat tuh bacanya tuh. Yuk kayaknya yang seorang Goun dari si Gong Yu adalah itu udah lebih dewasa, kemudian bisa menurturing mengemong dia, memberi masukan dia. Terus juga si Gong Yu juga wise, perhatian gitu loh. Jadi aduh, dia seperti penyembuh gue dateng tuh, tabib gue gitu loh, bahasa kita gitu loh, say. Oke, itu. Nah, sekarang kita let's go tuh ke Bang Yo si angka numerologi 7. Hahaha. Gila nih si Bang Yo nih. Kalau gue lihat sih memang belum nikah, mana ada kartu relationship-nya, nggak ada guys. Nah, otaknya dia kerja, karir. Dia nih ya, pertama, kartu dia Six of Wands. Gila. Ini adalah kartu apapun, dimanapun saya berada, apapun saya berada, saya harus jadi juaranya. Gila ya. Terus kedua, Ace of Pentacles ya, walaupun udah lama berkarir dan udah punya nama di seluruh dunia, antero dunia, dia tidak pernah stop bekerja keras untuk hidupnya sendiri. Dia terus menggali potensi dirinya yang terdalam untuk bisa tetap eksis di dunia persilatan ini, dunia industri entertainment persilatan. Dan dia King of Wands itu orangnya hangat, senang jadi pusat perhatian juga, orangnya bisa dibilang easy going, orangnya sangat berhasrat. Kalau mau sesuatu tuh apa maunya cepet gitu loh. Kalau misalnya gini, ada proyek yang dia mau, gue bisa dapat proyek ini, bisa dapat dia tuh, kayak gitu orangnya. Jadi di benaknya seorang Gong Yu itu boleh dibilang money, kesehatan, kemahiran, kepopuleran dan kemasyuran. Dia tetap ingin mempertahankan posisinya dia sebagai aktor terkenal di Korea untuk waktu yang lama. Di benaknya saat ini belum ini loh, belum women gitu loh. Ya, dia ini tipikalnya seperti ini, dan dia kepada seorang seorang Goun, dia juga melihat ini sebagai partner kerjanya, karena kartunya dia kebanyakan pentacle sama wands-nya tapi lebih kepada success and glory gitu loh ya. Terus kedua, di sini saya minta clarify daripada Six of Wands. Apa sih Ace of Pentacle? Tuh, ketika dia berpartner sama si Goun di Goblin, he wants his drama ratingnya tinggi lah kalau kayak gitu. Karena dia minta Ace of Pentacle, mintanya gede Ace of Pentacle. Jadi dia minta sesuatu ini harus booming, jebrung aja loh. Jadi apa yang gue kerjakan harus booming, gimana caranya nih? Ini segala macam, ini production gede, ini gitu-gitu kayak gitu loh. Ini di otaknya dia. Jadi dia minta juga si Goun bekerja sama dengan dia untuk berakting ciamik di situ, dan sama-sama chemistry-nya tuh harus strong, harus heterong gitu loh. Nah, terus tadi kan ada kartu Eight of Pentacle. Clarify-nya lagi Knight of Pentacle. Buset nih Pak Gong Yu. Wah, Pak Gong Yu jangan duit mulu Pak Gong Yu. Nih, sama kan urusan materi lagi, karir lagi, finansial lagi, kesuksesan lagi, pokoknya bersifat duniawi deh nih. Tuh,
Jadi dia sama si Goon juga bawaannya tentang pekerjaan. This is about working together in drama. For him, dia melihatnya seperti itu. Di otaknya Gong Yoo kerja, kayak dia seperti robot juga ya si Gong Yoo ya. Aduh mah, ajusi. Nah terus ada lagi nih guys, lucu nih. Karena tadi kan saya minta King of Wands, Clarifier, Seven of Pentacles. Dia takut banget ya, performanya dia itu tidak sesuai dengan ekspektasi sutradara ataupun penonton. Dia pengen karena itu kan kalau nggak salah jalur ceritanya unik ya, nggak jalur cerita kacang-kacangan seperti yang pada umum drama-drama umumnya. Jalur ceritanya memang anti mainstream gitu loh ya. Nah ini dia gimana caranya, aduh gua harus sempurna nih, aduh pas lagi take atau pas lagi apa nih dia terjadi kayak kurang pas nih acting gue nih begini. Jadi dia bener-bener Gong Yoo pada saat itu juga kepada si Goon juga urusannya pekerjaan. Terus udah gitu dia hanya ingin drama yang dia bintangin ini chemistry-nya bagus, bener-bener kayak real. Udah gitu dan bisa dinikmati oleh semua gitu loh. Pokoknya dia hanya ingin rating dramanya itu pada saat itu meleduk gitu loh. Oke. Nah kemudian bottom cardnya si Gong Yoo itu Ten of Cups. Dia senang bekerja sama Go-eun, dia happy. Dia melihat keceriaan Go-eun itu benar-benar sebagai positif asupan positif kepada dia dalam menjalani syuting mereka tuh ya. Cuman nih guys, gue sih ngomong padanya guys ya. Halah. Di sini kartu reminya males guys gue bacanya. 5 wajik. 5 wajik itu ibarat kata ya cold shoulder. Dia untuk urusan asmaranya ke Go-eun tuh biasa aja. Ya, kemudian dia menarik deh. Dia sebisa mungkin bikin bondari, bikin batasan untuk tidak masuk ke ranah-ranah pribadi dengan Go-eun. Ya, dia mengisolasikan dirinya untuk tidak trespass atau nyebrang ke urusan ranah-ranah pribadi atau yang melibatkan feeling atau emosional kepada si Go-eun. Mengapa gue bisa ngomong begitu guys? Masalahnya ini isinya dia adalah kartunya kebanyakan pentacle tuh uang money must be money in the rich man's world, uang duit kontrak gitu. Nah terus kedua, dia melihat Go-eun mengasyikkan. Asik nih orangnya, diajak bekerja sama lucu, gue bisa hahaha, memberikan positif energi dan segalanya. Go-eun itu magic loh, memberikan dia ya mungkin sesuatu gimana ya, pokoknya ketika di sekitar Go-eun dia merasa enak, ada sangat nyaman, comfortable to each other ya. Terus tapi di sini kontrol lihat again, the Babang Yo, his control his feeling toward her more than just friend. Jadi pokoknya skopnya di sini aja ya Mbak Go-eun ya. Gue akan kontrol juga gue supaya nggak kebablasan ke kowe ngono tuh. Dan dia punya energi matahari di sini nih. Itu kalau di kartu tarot yang lama, tradisional tarot, ini lambangnya the sun. Ini kartu major arcana. Major arcana tuh nggak bisa denial. Ini utamanya nih, the main point of the reading. Kalau kita ada keluar major arcana, ini poinnya. Dia akan kontrol hatinya kepada si Go-eun untuk tidak melebihi kapasitas yang sewajarnya. Oke. Nah kemudian ada lagi kartu self indulgent ya sih. Ketika aku tanya lu sama Go-eun gimana Bang Yo? Self indulgent, apa kata dia? Tidak bisa, saya fokus sama diri saya sendiri. Lagian juga itu adalah momen-momen saya menghargai diri saya sendiri ya, nggak ada hubungan sama fokus on self, shadow work, self appreciation gitu loh. Gue lagi bingung nih, kalian tahu nggak waktu itu kejadian pas dia bikin film Goblin, si Go-eun ini udah putus belum sama his mantan? Soalnya ada kata-kata time to heal. Bisa jadi dia menenangkan si Go-eun. Udahlah Go-eun, maybe this is your time to heal yourself. Apakah Go-eun udah putus di situ pas lagi bikin film Goblin? Coba kalian yang lebih paham cerita-ceritanya,
dibongkar lagi tuh tahun 2016 itu, karena di sini dia melihat si Goun tuh lagi healing time. Makanya gue bingung, si Goun ngelihat si Bang Yo ibarat kata kayak si tabib. Wah, ada tabib datang, tabib menyembuhkan hatiku, bikin gue setidaknya bisa terdistract dari urusan pribadi gue. Nah, si siapa namanya, si Om Yo juga ngomong gini, udahlah Goun, ini kan time to heal for you. Udahlah, gue sekarang kontrol kok diri gue untuk tidak more than ngaco-ngacoin hati lo, enggak kok. Gue dewasa di sini nih. Gila ya, si Gongyo hebat juga ya. Terus di sini dia energinya man holding a coin. Man holding a coin adalah gambaran sosok seorang Gongyo yang mapan secara finansial, secara dewa, terus dia juga bijaksana secara jiwa, kemudian juga dia sangat pengasih dan pemurah. Dia akan menjadi soldier to cry on-nya si Goun. Jadi Goun, anytime you need a friend, call this man, this Bang Gongyu. Anytime you need a friend, you seseorang untuk mendengarkan keluhanmu, nih, call Bang Gongyu, bukan call 911 ya guys. Maksudnya intinya, whatever you are Goun, I care about you. Ya, bisa dibilang hubungannya platonik. Makanya saya bikin judulnya The Platonic. Platonic relationship itu gini loh. Kamu sayang sama orang itu, kamu mempeduli dengan orang itu, tapi untuk benih-benih cinta atau hasrat atau lust, atau kamu tahu kan kalau lust itu birahi ya, birahi atau lust, hasrat birahinya tuh nggak ada. Jadi cuman pure sayang, tapi bisa dibilang best friend juga boleh, bisa dibilang close friend juga boleh, apalah namanya. Tetapi kalian sangat peduli dengan satu sama lain, dan dia akan menempatkan dirinya kepada Goun sampai detik ini sebagai tipikal orang seperti man holding the coin. You know Goun, I'm here for you. Wherever you need me, call me. Ya, I'm always be here for you. Like a brothers gitu loh. Tapi kadang-kadang juga nggak bisa dibilang brothers ya, gue bingung deh kalau platonic relationship itu spektrumnya gede banget. Skopnya bisa kadang-kadang jadi brother, bisa tiba-tiba jadi kayak best friend, tuh platonic relationship. Terus kedua yang dia minta dari seorang Goun adalah look to your inner strength, you are stronger than you realize. Jadi dia cuma minta sama Goun, lihat dong kekuatan batin lo tuh kuat, kamu lebih kuat kok daripada apa yang kamu pikirkan selama ini. Karena Gongyu juga tipikalnya seperti itu. Dia hard worker, mungkin kadang-kadang kalau lagi gebrek juga kelihatan agak sadis ya, mungkin nggak punya perasaan. Padahal maksudnya si Gongyu itu dia tuh mendidik gitu loh, mendidik seseorang untuk berjiwa seperti pemberani, jangan cengeng. Dia nggak suka orang-orang berjiwa cengeng nih, angka 7 nih. Terus kedua itu apa lagi ya? Oh ya, terakhir sebelum Eike lupa, lihat tuh kartunya Love Oracle-nya si Gongyu kepada Goun. Avoid getting entangled in other. Baca nih guys, terus kita bohong lagi nih. Saya kebaca nggak nih? Aduh, baca dong, baca. Nah tuh ya, jadi avoid getting entangled in other people's romantic affair, as your own relationship may be harmed, be discreet in word. Nah, word and action. Jadi gini, hey, hindari ya Mas Yo, terlibat dalam urusan romantisme orang lain atau permasalahan hubungan orang lain atau permasalahan hubungan percintaan orang lain. Hey Mas Yo, hindari deh lo terlibat dalam hubungan percintaan orang lain. Ya, hati-hati, itu bisa membahayakan kamu. Jaga ucapan dan action kamu, jaga ucapan aksi kamu. Nah makanya gue nanya nih guys, pada saat terlibat video drama si Goblin itu waktu itu lagi pas putus sama si yang lama atau gimana? Soalnya si Gongyu kayak punya ini tuh kayak punya jarak, kayak aduh mundur. Nggak baik nih gue. Dia lagi ada problem sama relationship-nya pada saat itu. Masa ntar gue jadi seperti kayak orang yang recongin gitu loh. Enggak. Profesional banget nih Gongyu. Begitu ceritanya. Dan sampai saat ini dia jaga dirinya kepada seorang Goun seperti he cares about her. Ya kan saya bilang platonic relationship. Ini nih platonic relationship. Ya, ada banyak sekali terjadi. You can call him your brother, you can call him your best friend, you can call him your trusted person, whatever. You can call him your person.
tapi tidak ada kayak percintaan, romance, hasrat, sexual relationship whatsoever tuh nggak ada gitu. Oke, gue jadi penasaran bacain Shin Ha-kyun sama Gong Yoo ya. Sama Gong Yoo, Shin Ha-kyun sama Go-eun. Menurut kalian gimana guys? Do I have to read or not? Do I have to read or not? Karena ini kayak ada benang merahnya, ini kok jaga banget nih. Gong Yoo tuh bener-bener bikin benteng. Batasan gue kepada si Un harus cuma sampai segini, gak bisa more than that gitu loh, kayak gitu loh say. Oke, ini saja reading yang kalian tunggu-tunggu. Ya guys ya, terima kasih banyak. Aku jadi kayak, tau nggak, ini ngebaca gini gue kayak baca novel. Kayak baca yang exciting sendiri kayak gitu. Jadi makasih ya guys udah mampir in my channel Divine Divi Reading. Jangan lupa di like and subscribe, kemudian kasih komen ya, kalau don't forget to give me comment untuk masukan saya ke depannya, apa yang harus saya perbaharui bla bla bla. Karena jujur aja ini semua saya yang jalan sendiri, saya yang bikin video sendiri, reading sendiri. Kadang-kadang kalau ibarat kata nyari-nyari konten itu, aduh gua stuck. Kadang-kadang saya suka tanya-tanya itu atau minta di IG saya. Makanya follow IG saya juga. Jadi kalau ada masukan di situ tuh ya. Kalau di YouTube kadang-kadang saking banyaknya saya bingung gitu loh. Kalau di IG kan saya bisa gampang bacanya gitu loh. Terus kedua, terima kasih. I'm sending you love and light. Everybody healthy, everybody safety during this pandemic. I'm sending you love and light. Peace, love, namaste everyone. Bye bye. Bye bye.